Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Sabtu 16 Juli, Pekan Biasa ke-15. Semoga di akhir pekan ini, kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia, dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan khususnya bacaan yang pertama, Mika menubuatkan kehancuran kerajaan Israel dan Yehuda, khususnya Yerusalem, karena perilaku hidup raja dan rakyat yang korup, pemerasan terhadap orang lemah, murtad kepada Allah dengan menjadikan pelacuran sebagai bisnis, dan segala penyembahan berhala. Pada waktunya, Allah akan bertindak dengan membiarkan bait Allah dan Yerusalem dihancurkan musuh. Nubuat ini terbukti pada saat Nebukadnezar, Raja Babel, menghancurkan Yerusalem dan bait Allah pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam sabda Tuhan hari ini, jelas sekali menunjukkan betapa Yesus menyingkir karena menghindari orang-orang Farisi yang bermaksud membunuhnya. Yesus tentu tidak takut, tetapi waktu untuk itu belum tiba. Sang Mesias harus menderita dan mati demi menebus dosa manusia tepat pada waktunya. Oleh karena belum waktunya, Yesus pun menyingkir. Tetapi ketika Yesus diikuti begitu banyak orang, Yesus mau tampil dan menyembuhkan semua yang sakit. Yang menarik untuk kita renungkan kali ini adalah sikap Yesus yang melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ada banyak kemungkinan tentang Yesus yang melarang mereka memberitahukan ke publik siapa dirinya. Yang pasti, Tuhan Yesus lebih memilih untuk berkarya dalam kesederhanaan dan keterbatasan daripada dengan cara yang mencolok mata atau yang heboh-heboh. Tindakan dan hidup Yesus pun disesuaikan dengan waktu Allah. Sekalipun musuh-musuhnya merencanakan yang jahat terhadapnya, selama Allah belum menghendaki dan tetap melindunginya, ia bebas mengajar dengan semangat belas kasih dan kelemah lembutan. Roh Allah menaunginya, dan ia menjadi sumber pengharapan bagi orang-orang yang tertindas dan lemah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita mungkin gentar di hadapan banyak kecemasan, bahaya, dan kesulitan. Kita merasa lemah, tak berdaya di hadapan kuasa-kuasa penindas. Namun, selama kita percaya kepada perlindungan Allah dan yakin Allah punya rencana dan waktunya sendiri, kita boleh melangkah dengan harapan akan hari esok yang lebih baik. Kita mempunyai Tuhan Yesus yang mendampingi kita dengan roh-Nya yang kuat
dan lemah lembut. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita semua diajak untuk selalu berharap pada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu membimbing, menyertai langkah hidup kita. Meskipun banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, karena bersama dengan Tuhan, kita akan bisa melewati tantangan-tantangan itu dengan baik. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.